Ya? Ya, menurut saya Pak, saya tidak hanya mendengar ceritanya, maunya saya melihat peristiwa yang terjadi di sana Pak. Dari Ya, aspek historis spiritual lah ya. Karena memang kita sudah membuat Alkitab sebagai landasan iman yang membentuk struktur berpikir dan konsep-konsep nilai bagi kita. Nah, karena itu kalau ke Israel sebenarnya itu satu kesempatan untuk studi mendalami latar belakang Alkitab dan juga merefleksikan pengalaman-pengalaman iman kita dalam konteks kekinian. Jadi sebenarnya saya sudah dari dulu mendorong supaya ada mahasiswa-mahasiswa dari STT, ya khususnya STT lah ya, untuk diberangkatkan studi banding ke Israel. Tetapi kayaknya tidak begitu diupayakan atau enggak gimana lah ya, enggak ada hati pikiran para dosen-dosennya termasuk ini yang sudah jadi pimpinan kita sekarang. Enggak ngerti apakah mereka sama sekali tidak ada konsep untuk itu sehingga tidak membangun sebuah usaha upaya untuk memberangkatkan mahasiswa ke sana. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya dalam dunia akademik, apalagi kita yang bergelut di bidang teologi, ya termasuk kalian lah ya. Ya ini sambil nunggu kawan-kawan kita ya, sebenarnya waktu kita udah dapat. Nah jadi sebenarnya saya juga ingin kalau kalian, tetapi mestinya harus ada dukungan dari institusi, bukan hanya berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri itu namanya wisata, tour ya. Tapi kalau diberangkatkan dari institusi, dari gereja atau lembaga pendidikan teologi kita, tentu kan ada makna-makna akademik, tujuan-tujuan ilmiah yang bisa di-share, dibangun menjadi satu apa namanya ya, kajian-kajian ilmiah, kajian teologis yang tentu sangat bermanfaat untuk mendalami ilmu teologi. Ya karena kita kan sudah membuat Alkitab sebagai pegangan dasar bangunan disiplin ilmu dan iman kita. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ya saya juga dalam kerangka nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab ini melihat relevansinya dengan konteks sosial politik dunia ini, sepertinya ada titik temu. Karena apa yang dinubuatkan di Alkitab itu kayaknya akan terjadi dan memang sepertinya itulah kebenaran yang akan terjadi nanti. Dalam arti bahwa Israel itu memang bangsa yang diberkati dan mereka akan menjadi berkat dan harus menjadi berkat bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa. Nah, di sisi lain kita sebagai orang Kristen yang di dalam perjanjian baru dan kita juga sudah meyakini klaim itu bahwa kita adalah Israel baru. Nah, karena itu bagaimana kita sebagai orang Kristen di zaman kini dan ke depan melihat peluang-peluang nubuatan itu kita genapi di dalam kesadaran dan upaya kita untuk membangun dunia ini menjadi kerajaan Allah. Nah, itu dalam rangka misi Injil lah ya. Dan apa yang dinubuatkan dikatakan Paulus di kitab Roma secara khusus itu bahwa pada akhirnya juga bangsa Israel nanti akan menerima Yesus Kristus sebagai Mesias yang sampai sekarang memang masih mereka tolak secara formal ya.
Tapi pada akhirnya mereka akan menerima. Dan itulah sebagai penggenapan nubuatan akhir zaman yang di dalam Alkitab ketika bangsa Israel kembali mengaku Yesus sebagai Mesias yang mereka sudah tolak dulu dan mereka akan terima. Tetapi dikatakan Paulus di surat Roma, setelah semua bangsa menerima Yesus, baru Israel kembali. Nah, ini makna teologis yang sangat dalam dan implementasinya dalam kehidupan sosial politik dunia ini, ya kenyataannya kan kita sekarang dengan ini kita zoom ini sekarang kan ini hasil buah pikir kecerdasan Israel ini kan. Ini kan yang sudah diberikan Tuhan berkat kepada bangsa Israel, kita sudah menikmati ini. Zoom, Google, apa ini semua kan. Internet ini kan buah pikiran Israel itu. Dan kita mendapatkan banyak keuntungan akses dalam berbagai bidang kehidupan yang menguntungkan. Ya, tapi sisi yang lain orang bisa gunakan untuk yang jahat ya. Nah, tetapi di dalam tafsir Alkitab, dan itu nilai-nilai yang harusnya kita miliki. Enggak kedengaran suara. Oh, iya masih mute. Iya, jadi sebenarnya penggenapan Alkitab itu akan dipenuhi. Ini kan sudah kita lihat dan alami sendiri bagian-bagian dari penggenapan Alkitab ini. Bagaimana Israel itu menjadi berkat dan kita juga sudah bisa bebas bertemu di ruang Zoom seperti ini ya. Wah ini luar biasa, nggak pernah ada di pikiran manusia ini. Semua orang mungkin kurang mendalami dan memahami itu. Tetapi inilah penggenapan firman Tuhan itu. Kalau kita bisa menggunakan teknologi internet yang seperti ini, itu kan buah karya pemikiran bangsa Israel. Bangsa yang diberkati itu. Cuma ya mereka belum secara total menerima Yesus sebagai Mesias. Sehingga ya nubuatan itu masih tetap dalam proses untuk digenapi bagaimana bangsa Israel akhirnya juga harus menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah itulah kira-kira. Ya semoga kalian juga tergelitik lah ya. Dan kalian mau berdoa, suatu saat kalian juga diperkenankan Tuhan untuk studi ke Israel. Bukan hanya sekedar wisata rohani ya, tetapi studi. Nah itu sangat terbuka sebenarnya. Dan kalian sudah punya potensi dengan mendapatkan status sebagai sarjana, ya status perguruan kita ini kan sudah sekolah tinggi. Kalian akan bisa nanti melanjutkan pendidikan untuk strata 2, strata 3. Dan itu bagian dari keterbukaan inilah yang Tuhan berikan ya. Oke, masih 19 orang kalian. Kita mulai sajalah. Si Dedi Christian. Bisa dengar, Dedi? Halo. Dedi Christian. Kita mulai. Kamu pimpin yang pimpin doa kamu. Baik, baik Pak. Tepat saja marohata matangnya meta. Mulai kemana Tuhan dia jahala asid olong rohano toto mendungani hami sari tikion. Buih hami ali Tuhan marepas. Noeng piali Tuhan di nanau memukasi persiajaran mohami ali Tuhan. Oman totong nan mendungani hami. Sian memuka satu dengan rujungan ali Tuhan. Di bapak dosen nami piali Tuhan dia mahai pas untuk gajang umur ali Tuhan. Sebut totong mengajari hami ya karena kunam. Di bakasan Yesus Kristus matangnya kami Tuhan. Asih meroham. Amin. Terima kasih ya. Ya Pak.
Yuk, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu masih ya. Ya, saya mau share bahan kuliah kita. Sudah muncul? Udah, Pak. Sudah, oke. Nah, yang minggu lalu kita sudah sampai pada karakter yang keenam di dalam bacaan kita ini ya. Kita ulangi untuk menyegarkan, mengingatkan yang minggu lalu percakapan kita. Karakteristik kepemimpinan Kristen. Yang pertama, berintegritas. Kedua, berpengaruh. Bisa mempengaruhi orang. Ketiga, pendoa. Yang keempat, pelayan. Nah, jadi itu kita sudah bahas ya. Oke, sudah sampai ke poin ke-6 ya. Keempat, kelima, responsibility, mempunyai tanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Yang keenam, teladan. Nah, jadi dalam ke-6 poin ini kita sudah memperbincangkan juga contoh-contoh yang ada di tengah-tengah organisasi atau kepemimpinan gereja kita. Nah, kita masuk sekarang ke poin yang berikut, karakteristik kepemimpinan Kristen yang ketujuh, pemersatu. Nah, jadi artinya bagaimana kehadiran pemimpin itu justru harus berdampak mempersatukan, jangan jadi memecah belah, jangan menceraikan. Terutama dalam kehidupan gereja, karena kita memahami bahwa Yesus itu adalah gembala yang sudah mengorbankan nyawanya untuk mengumpulkan domba-dombanya yang tercecer atau yang tersesat. Nah, jadi pemahaman iman yang seperti ini harus betul-betul dimiliki supaya kehadiran kita sebagai pemimpin, apalagi dalam makna tohonan ya, sebagai partohonan, kita pemimpin yang harus mempersatukan di tengah-tengah jemaat. Jangan jadi memecah belah. Jangan jadi membuat tercecer, ada yang tertinggal atau tidak dipedulikan ya. Nah, jadi hal ini sangat-sangat penting sebagai wujud karakteristik seorang pemimpin Kristen. Nah, jadi contohnya banyak sekali persoalan di tengah-tengah jemaat. Dan mau tidak mau kita sebagai pemimpin jemaat, apakah sebagai pendeta atau sebagai guru huria, sebagai pemimpin jemaat, kita juga akan terimbas. Nah, jadi karena itu harus betul-betul dijadikan pegangan, jangan kehadiran kita justru membuat ada perpecahan di jemaat. Nah, jadi ini sangat di tengah-tengah kehidupan bergereja kita, justru seringkali seorang guru huria atau seorang pendeta atau pelayan full timer lah begitu ya, justru membuat jadi ada perpecahan, terbelah. Mungkin saja itu apalagi kita di konteks budaya Batak ini ya, karena marga, karena hal-hal yang primordial itu ya. Tetapi yang lebih memprihatinkan kalau itu hanya persoalan-persoalan uang atau pendapatan, materi, atau kekuasaan ya. Nah, jadi saya sangat prihatin sebenarnya melihat gejala yang semakin jelek, semakin kotor, praktek-praktek yang diperlakukan oleh ya terutama kami-kami pendeta ini dan kalian juga sebagai guru huria, teman-teman guru huria, pertohonan guru huria ya. Jadi ikut-ikutan. Banyak terimbas. Ya lihat aja. Apalagi mau menjelang pemilihan. Apakah di huria atau di resort
atau di distrik, apalagi di pusat untuk pemilihan pimpinan itu. Terjadi blok-blokan. Ya mungkin orang yang sudah terbiasa dalam kehidupan berdemokrasi, ya itu nggak apa-apa. Memang seperti itulah kehidupan dalam demokrasi. Tetapi kita ingat yang pertama kita mengatakan bahwa di gereja bukan demokrasi, tetapi kristokrasi. Nah, walaupun kita juga boleh dalam batasan-batasan tertentu memberlakukan sistem demokrasi, tetapi bukan demokrasi akhir dari seluruh keputusan di dalam gereja. Nah, kemudian juga kalau kita mau jujur, mengevaluasi, mengenal diri kita, kita ini nggak dewasa berdemokrasi. Masih kampungan, istilah saya itu ya. Ya istilahnya kampungan kita berdemokrasi. Nggak siap kita untuk berbeda. Perbedaan itu justru kita anggap permusuhan. Nah, jadi kalau berdemokrasi yang matang, perbedaan jangan jadi permusuhan. Nah, begitu juga prakteknya ketika ya kalian sendirilah bagaimana mengalami ya, apakah di tengah-tengah konteks keluarga, di tengah-tengah konteks pendidikan sekolah atau di gereja gitu ya, yang nggak tahu bagaimana kalian sendiri merasakan. Untuk berbeda pendapat saja jadi persoalan apa ya? Jadi seperti menyangkut hidup dan mati. Ya katakan aja nanti seperti di kampus ini jangan-jangan masih ada dosen yang mengatakan kalau dia tersinggung disodohosam dibilang diangkat pulpennya gitu kan. Dan itu yang saya lawan tempo hari rektor STT HKBP, karena itu saya berontak. Karena dia katakan disodohosam diambil pulpennya. Lah ini bukan Tuhan kok seperti ini gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus sungguh kita hayati, kita betul-betul manat lah ya. Karena seorang partohonan itu sebagai pemimpin rohani jangan menimbulkan perpecahan. Jangan menimbulkan perpecahan. Harus mempersatukan. Nah, kalaupun akan terjadi perbedaan, ada perbedaan pendapat boleh saja. Tetapi jangan jadi konflik, jangan jadi permusuhan. Tugas kita adalah mempersatukan sebagai pemimpin. Nah, sebagai partohonan, kalau karena kita terjadi perpecahan di jemaat, wah itulah yang saya katakan beberapa kali berulang-ulang yang dikatakan Tuhan Yesus itu ya. Tagonan dirahuton, tu rukungai, lusung batu, nabuluni, dungi dia upoma, tulau nabagasi. Nah, itu mengerikan itu. Nah, jadi maksudnya bagaimana seorang pemimpin apalagi dalam konteks rohani di gereja lah gitu jemaat ya. Jangan sampai ada seorang partohonan yang menyebabkan tercecer atau terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat. Kalau itu terjadi lebih baik engkau bunuh diri. Itulah yang dikatakan Yesus sebenarnya ya. Tagonani rahuton diikatkan batu penggiling yang beratnya itu ratusan kilo itu ya ke lehernya, kemudian ditenggelamkan di laut yang dalam. Yang nggak perlu ada manusia seperti itu, nggak usah ada lahir pemimpin yang seperti itu. Itu kira-kira. Nah, artinya itu kata-kata yang sangat kejam sebenarnya. Itu peringatan, sanksinya itu ya memang seperti itu. Kalau sampai terjadi perpecahan oleh karena partohonan, ya hukumannya seperti itu. Nah, karena itu jangan sampai ada terjadi perpecahan oleh karena kehadiran kita sebagai partohonan. Nah, jadi karena Kristus sudah mati untuk jemaatnya, untuk menyatukan domba-dombanya yang hilang, yang tersesat itu, nah kita harus bisa mengumpulkan mereka. Jangan jadi memecah belah. Yesus sudah mati untuk itu. Nah, karena itu jangan ada partohonan yang membuat perpecahan di dalam jemaat. Lebih baik dia menarik diri. Dan itu yang saya lakukan. Dan itu yang saya hayati. Dan inilah yang membuat saya juga dia dipandang enggak ini ya, enggak apa. Ya gimana lah ya. Di HKBP kita ini yang enggak dewasa orang berdemokrasi. Nah, akhirnya ya jadi diam aja lah. Tetapi suatu saat ya ada waktunya untuk bicara dan kadang-kadang bisa meledak juga ya.
Nah, jadi hal ini sangat penting ya. Jangan kita menjadi orang yang membawa persoalan, memecah belah sebagai partohonan. Apalagi di jemaat ya. Ingat ini. Karena apa? Yesus sudah mati untuk makokom, untuk menyatukan jemaat itu. Kok tega-teganya kita memecah belah? Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa kita tega-teganya memecah belah jemaat. Terutama karena faktor uang, kekuasaan. Nah, ini sangat-sangat ironi kalau ada seorang partohonan menyebabkan perpecahan di jemaat. Dan ini banyak terjadi. Di HKBP ini banyak. Dan itu yang saya alami. Di HKBP ini banyak sekali. Partohonan itu jadi pemecah belah dia. Pembuat masalah, problem maker dia. Bukan problem solver. Ya, ini sangat penting saya tekankan ya. Harus mempersatukan. Nah, jadi kalau tidak bisa mempersatukan, lebih baik enggak usah jadi pemimpin lah. Atau mengundurkan diri. Unang gabi partohonan. So tungan non. Jangan sampai nanti sanksi yang dikatakan Tuhan Yesus itu menjadi hukumannya ya. Nah, itulah yang ketujuh ya. Pemersatu. Nah, yang kedelapan, rendah hati. Nah, jadi seorang rohaniwan itu bahaya yang paling rentan ya, yang paling mudah bagi seorang rohaniwan adalah jatuh kepada kesombongan rohani. Dan inilah penyakitnya para rohaniwan, kesombongan rohani. Dan ini justru jadi mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, jadi orang yang tidak rendah hati sebagai seorang partohonan, sebagai pemimpin, dia membuat dirinya menjadi Tuhan. Dan tidak takut akan Tuhan. Dan inilah bahayanya apa yang dikatakan di HKBP kita ini. Padita itu sikat ni Kristus. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini kesombongan rohani. Dan ini yang dibanggakan di HKBP itu. Pendeta sentris. Dan bahkan berani mengatakan padita do sikat ni Kristus. Itu bahaya, mengerikan itu. Saya nggak bisa terima itu sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang manusia menjadi pengganti Kristus? Bagaimana Kristus bisa diwakilkan oleh manusia? Di dalam Alkitab, tapi ini dari perjanjian lama ya, dikutip. Ya, jabatan Kristus itu dibuat sebagai nabi, imam, dan raja. Tapi itu kan konsep perjanjian lama. Nah, jadi konteksnya kekristenan sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kita ini paling rasul. Nah, jadi seorang pendeta paling tinggi jabatannya rasul. Rasul itu utusan, bukan wakil. Daksikat ni Kristus. Tapi dia utusan. Tongosan seperti surat. Nah, jadi dalam perjanjian baru mestinya tidak ada lagi orang yang boleh berani mengatakan sikat ni Kristus. Nah, jadi tidak ada kerendahan hati di situ. Kesombongan, keangkuhan. Dan akhirnya itu kelihatan, lihatlah. Rebutan jabatan semua kan, pendeta-pendeta dan banyak guru huria mau jadi pendeta. Karena jabatan. Dan dibalik itu ya uang. Jadi marsi gulut hepenggo. Dengan jabatan, dengan tohonan. Nah, ini yang membuat bahaya. Yang secara teologis ini pengingkaran. Itu menista kepada Tuhan. Nah, jadi tidak ada kerendahan hati bagi orang yang seperti itu. Kalau partohonan berani menyebutkan dirinya sebagai sikat ni Kristus. Dia mewakili Allah. Itu mengerikan itu. Itu bahaya teologis. Nah, jadi kerendahan hati ini justru tidak disukai. Omongnya yang disebut rendah hati, tetapi sikapnya sombong rohani. Dan mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, ini bahaya bagi seorang partohonan.
seorang pemimpin rohani. Dan banyak sekali yang seperti itu. Nah, karena itu saya wanti-wanti terus seperti yang berulang-ulang saya katakan, ya lebih banyak seperti agen bis yang di Terminal Tarutung itu nanti. Medan, Nina kan, HP. Halak go satu Medan di mana tonggo di Tarutung kan di Terminal Tarutung ini. Ale dapat amplop di mana. Nah, jadi hanya sebatas itu keuntungannya. Tak satu surgo ibana. Justru soal padok nih halak gabi suban nyiapin rokok dok. Nah, jadi ini yang saya tekankan dari awal-awal dalam mata pelajaran kita ini ya. Tujuan satu-satunya dari kepemimpinan Kristen adalah membawa orang kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi harus berpusat kepada Kristus, jangan kepada diri sendiri. Kepada siapapun itu, apalagi karena jabatannya, tohonannya, jangan. Nggak boleh itu. Nah, jadi itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan dan sudah jatuh kepada kesombongan rohani. Nah, jadi ini bahaya yang sangat bahaya yang sangat mendalam bagi setiap pertohonan. Nah, karena itu jangan sampai kalian juga mewariskan kejahatan teologis itu. Nah, jadi seperti ini kerendahan hati, pemimpin itu harus menjadi pelayan. Nah, ada juga di bawah nanti ya. Jadi pemimpin yang rendah hati tidak menempatkan diri sebagai superior, tetapi sebagai sosius, sebagai sahabat, gabedongan, ale-ale do. Dan pimpinan dalam arti tinggi rendah, dalam arti hierarki ya, tetapi sebagai teman. Ya, mengenai ini barangkali ada dalam gereja kita di praktek ketika Ephorus Hutauruk sebagai pimpinan kita ya. Aturan peraturan itu sebenarnya konsepnya adalah kepemimpinan yang flat supaya tidak lagi berpusat hanya kepada Ephorus satu orang. Nah, jadi pimpinan yang 5 itu harus duduk bersama. Itu kepemimpinan yang flat. Nah, tetapi setelah Ephorus 10, wah luar biasa dikembalikan lagi pendeta sentris. Akhirnya Ephorus yang otoriter, kekuasaan sendiri dia, penguasa tunggal dia. Dan sampai sekarang masih seperti itu. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman berorganisasi kita di HKBP ini juga harus menjadi bagian dari pergumulan iman kita. Saya ajak kalian ya. Nah, jadi ini sangat-sangat catatan ini sangat-sangat mengena ya dengan kondisi konteks di HKBP. Tapi nggak tahu kalian ada yang bukan HKBP? Ada yang bukan HKBP dari kalian? Halo. Si Dedi, Pak. Dedi, di gereja apa Dedi? GKPI, Pak. Oh, GKPI masih sama aja modelnya, ya. Nah, jadi kalau kalian masih di dalam warna yang sama dengan HKBP, ini sangat mengena. Modelnya masih sama, sifat-sifat perilaku pimpinannya sama, sistem organisasinya masih sama. Tapi HKI sudah lebih baik karena mereka majoput nasinurat, walaupun ditertawakan oleh dunia modern, ya. Kalau di HKI sekarang pemilihan pimpinan itu sudah majoput nasinurat. Dia lagi demokrasi. Torok miudu. Bukan karena banyaknya suara ya. Nah, kalau GKPI juga masih sama modelnya dengan HKBP. Jadi karena itu ini masih mengena untuk menjadi bagian dari kritik kita lah ya. Untuk kalian juga bisa mengevaluasi diri. Dan kalau Tuhan berkenan suatu saat kalian ikutlah untuk meluruskan supaya sesuai dengan nilai-nilai Alkitab, Alkitabiah ya. Praktek kepemimpinan dan organisasi di jemaat atau gereja kita. Oke, yang ke-9 self-critical. Nah, ini yang paling sulit, semua manusia ya, apalagi kalau sudah punya jabatan, apalagi pertohonan. Nah, lihat sajalah. Kalau misalnya nggak tahu apakah kalian bisa memperhatikan ya, tapi saya di grup-grup medsos pendeta HKBP itu kalau ada yang dikritik pendeta, langsung songon hari nuat sudah kadongan naik mangap ini.
Jadi tidak ada lagi ruang kritik, keterbukaan untuk mengkritik pendeta. Gak dianggap musuh, langsung dihukum. Seolah-olah mereka itu sudah melawan Tuhan. Jadi tidak ada lagi ruang keterbukaan untuk mengkritik pendeta. Dan ini yang menjadi bahaya karena tidak bisa ada self correction, self kritik, ya, self critical. Tidak ada introspeksi. Tidak mau mengoreksi diri sendiri. Nah, jadi pada zaman sekarang yang diharapkan dari setiap pemimpin adalah kemampuan dan kesediaannya untuk melakukan pemeriksaan batin. Nah, jadi dalam rangka pemeriksaan batin ini ya kita harus siap untuk dikoreksi dan mau mengoreksi diri. Dan itu jiwanya dari reformasi. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est, itu yang dikatakan Martin Luther, ya. Gereja reformasi adalah gereja yang senantiasa siap untuk diperbaharui, senantiasa setiap saat harus siap dikoreksi. Nah, ini yang hilang. Ini hilang dari batin jiwa dan prakteknya para tohonan kita, terutama kami pendeta ini. Dan bahkan kita sudah hilang dari dasar-dasar yang dibangun Martin Luther, ya, jiwa protestantisme itu sudah terkikis itu. Kita hanya mengatakan kita ini Lutheran, kita ini reformasi, tetapi jiwa kita tidak, prakteknya tidak. Nah, itu tidak ada lagi self critical, ya. Nah, padahal di zaman sekarang ini, ya, zaman akan semakin baik, ya, peradaban manusia akan semakin baik, semakin maju zaman akan semakin baik peradaban, walaupun ya toh akan banyak juga kejahatan, tetapi itu sampah-sampah yang mau tidak mau akan terjadi, ya. Tetapi yang seperti Yesus katakan, ya, senantiasa akan ada pengkhianatan, ya, padjehe, tetapi celakalah orang yang berkhianat. Nah, jadi dunia ini dengan segala perilakunya pasti ada saja orang jahat, tetapi celakalah mereka. Namun dalam perkembangan peradaban budi atau budaya, ya, budaya peradaban manusia di dunia ini akan semakin baik dan terbuka. Dan ini kita bisa buktikan. Dan itu yang ada saya singgung juga. Apa kalian sudah mendengar rekaman saya waktu itu yang saya kirim? Ada kalian dengar? Halo? Sebagian, Pak. Dengar, Pak. Ada satu hal yang saya sampaikan di situ, bahwa di zaman digital sekarang ini sebenarnya orang sudah sulit untuk berbuat jahat. Karena bisa dipantau jejak digitalnya. Jejak digital setiap orang sekarang yang sudah punya handphone lah terutama, ya. Tapi siapa lagi yang nggak punya handphone sekarang? Smartphone, ya. Jadi orang sudah semakin sulit sebenarnya untuk berbuat jahat sekarang. Karena bisa dipantau jejak digital. Lain lagi karena banyaknya CCTV dan sekarang ini, ya, dari satelit itu sudah bisa dipantau orang. Nah, jadi kegiatan apa yang dilakukan oleh seseorang sudah gampang dipantau. Begitu juga isi hati dan pikirannya melalui chat-chatnya di ruang-ruang medsos itu akan terpantau. Nah, begitu juga kebiasaan apa yang dilakukan oleh seseorang itu akan terlihat, ada jejaknya, nggak bisa hilang itu. Nggak bisa hilang. Nah, karena itu waktu di rapat pendeta distrik yang saya katakan itu, untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin sekarang ini sudah lebih gampang. Sudah lebih gampang. Dengan bantuan digital teknologi ini. Nah, jadi sudah bisa dipantau jejak digital seseorang. Nah, apa contohnya? Dia seleranya memang suka nonton video porno. Itu akan ketahuan. Apa chatting-chattingannya, apa pikirannya di dalam chatnya itu. Akan gampang dilihat jiwanya bagaimana. Perilaku yang dia lakukan sehari-hari itu akan kelihatan gampang. Dan Google dengan ini, itu yang dikatakan intelijen, kecerdasan buatan itu. Dengan digital
teknologi ini sudah bisa kita dapatkan itu. Sudah sangat terbantu untuk memantau siapa manusia dan bagaimana orangnya. Dan kita juga lihat aja di apa kita masing-masing ya. Google sudah menunjukkan siapa kita. Nah, jadi setiap apapun yang kita chatting, apa selera kita, kebiasaan kita, langsung gampang disimpulkan oleh internet, oleh Google ini. Menunjukkan siapa kita. Nah, inilah canggihnya kecerdasan buatan itu. Nah, jadi tidak ada lagi orang yang bisa berkelit sepanjang dia bersentuhan dengan masih menggunakan teknologi. Nah, sekarang siapa yang nggak menggunakan itu? Nah, karena itu untuk self-kritik, untuk introspeksi diri, ya itu wajib. Bagi orang yang tidak mau introspeksi diri, dia akan tercecer, tertinggal. Tapi di dunia yang belum beradab, ya masih dipakai. Nah, jadi peradaban ini akan semakin baik. Tetapi ketika orang menjauhi peradaban yang semakin baik itu, dia akan tercecer dan menjadi primitif. Nah, itu yang saya maksud. Ketika orang tidak lagi menggunakan digital teknologi. Oke, begitulah jaringan internet yang belum stabil ini ya. Oke. Nah, jadi dengan jejak digital itu, kita akan bisa dipantau atau memantau siapapun selama dia masih bersentuhan dengan teknologi. Apakah dia yang memiliki atau yang dia dipantau ya, dia bisa di apa? Sensor ini kan sudah sangat luar biasa canggih ya. Sensor digital ini. Nah, jadi itu dalam rangka bagaimana kita harus berani self correction, self critical. Kalau kita tidak mampu, tidak mau dikritik, ya kita akan membangun kerajaan kegelaman, dan membuat diri kita menjadi raja bersama-sama dengan orang-orang jahat atau dengan sibulis. Gabirajani sibulis mahita. Jadi di zaman digital teknologi sekarang, bagi orang yang tidak mau self-critical, dia akan membangun kerajaan kegelapan dan dia menjadi rajanya di situ. Jadi kebohongan akan terungkapkan dan tidak akan bisa lagi orang berbohong dengan jejak digital ini. Nah, karena itu kita harus bersedia self-critical. Di era sekarang ini, orang yang tidak self-critical, dia akan tertinggal dan menjadi manusia primitif. Terutama dalam kepribadiannya, perilakunya menjadi primitif. Dia tidak layak menjadi pemimpin sebenarnya. Nah, jadi sangat bersyukur kita dengan teknologi digital ini, kita akan menjadi manusia yang harus terbuka. Harus terbuka. Kalau tidak terbuka, dia akan tertinggal dan tidak akan dipakai. Tapi sebaliknya yang saya katakan, ketika di zaman era digital kita sekarang ini masih dipakai pemimpin yang suka berbohong, yang berkelit, yang tidak mau untuk self-correction, tidak mau self-critical, introspeksi diri, dia menjadi organisasi yang primitif. Dan itu akan ditinggalkan. Nah, karena itu perlombaan kita sekarang di zaman digital ini sebenarnya bagaimana membuat organisasi gereja yang fleksibel, yang tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok dan organisasi. Nah, karena itu organisasi kita yang kita pakai sekarang ini, waktu yang akan datang nggak akan berlaku lagi itu. Dan orang tidak mau lagi terikat secara fisik. Nah, karena itu model kepemimpinan di era digital harus betul-betul berani membuka sebuah cara pendekatan atau komunikasi atau ikatan-ikatan yang digital juga, yang lebih didasarkan pada ikatan spiritual. Dan ini sebenarnya penggenapan dari apa yang dikatakan Yesus. Akan tiba waktunya orang tidak lagi beribadah ke sana, tidak lagi ke gunung ini, tidak lagi dengan si A, si B, tetapi hanya di dalam beribadah orang di dalam yang Yesus katakan apa? Halo? Apa kata Yesus? Akan tiba waktunya orang akan beribadah dalam tidak lagi di gunung ini, tidak lagi di gedung sana, tidak lagi orang si anu, si A, B, dan segala macam. Tapi akan di dalam
Wah, ini harus kalian ingat ya. Itu ucapan Yesus kepada perempuan Samaria yang di sumur Yakub itu. Nah, jadi Yesus katakan, dan inilah prinsip dari ibadah yang sejati di dalam roh dan kebenaran. Jadi ikatan bagi setiap orang yang sungguh hidup di dalam Tuhan, yang dalam Kristus, ikatannya hanya roh dan kebenaran. Bukan lagi organisasi, bukan lagi ikatan darah, bukan lagi ikatan kedaerahan, bukan teritori. Nah, karena itu gereja yang tidak terbuka kepada gejala-gejala yang seperti ini, dia akan tertinggal. Nggak akan berguna dia. Bisa saja dia, tetapi menjadi barang apa namanya, seperti di museum itu ya. Menjadi barang purba yang hanya ditonton-tonton orang gitu. Nah, karena itu saya juga mau mengingatkan kita, apalagi kita di HKBP dan gereja yang sealiran dengan HKBP inilah ya. Jangan bangga untuk masa sekarang ini ketika kita dipuja-puji orang ya. Gereja Huriana Bulun, pimpinan yang dipuja-puji. Waduh, untuk di dunia digital ini sudah ditinggalkan. Dan lihatlah nanti. Tapi sekarang masih dipuja-puja ya. Apalagi karena menterengnya pakaiannya, fasilitasnya, belgani korungna, dasina, marsitoltol, dan segala macamnya ya. Itu sudah primitif sekarang ini. Itu akan primitif. Itu dianggap seperti dinosaurus yang sudah mati dulu, hanya dibuat replikanya, atau seperti binatang langka yang diawetkan itulah ya, hanya untuk ditonton-tonton orang. Nah, jadi di era digital sekarang ini akan sangat terbuka orang terikat hanya di dalam hal-hal yang bersifat spiritual, dalam roh dan kebenaran ya. Itu ikatan. Jadi bukan lagi landasan organisasi, bukan lagi karena ikatan parmudaron, apalagi daerah, bukan. Bukan uang, tapi dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah kepemimpinan Kristen yang sejati, yang Yesus sudah nubuatkan itu. Akan tiba waktunya orang tidak lagi beribadah ke gunung sana, gunung sini, gedung ini, gedung itu, bukan lagi dalam bentuk fisik, tapi hanya di dalam roh dan kebenaran. Dan itu yang Tuhan mau. Itulah ibadah yang Tuhan kehendaki, dalam roh dan kebenaran. Nah, karena itu kita tidak akan persoalkan lagi organisasi apa kita. Tapi yang penting dalam roh dan kebenaran. Nah, nggak tahu apakah kalian juga bisa menyadari hal ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau supaya beberapa poin yang saya sampaikan ini kita sharing dulu lah. Jangan terlalu jauh, nanti saya ngoceh, kalian nggak nangkap, dan seperti angin berlalu saja semua. Yuk, silakan kita sharing dulu lah. Beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi. Self-critical, rendah hati, dan pemersatu. 3 poin ini dulu. Yuk, silakan. Saya Pak Sigit, Pak. Yuk, silakan. Nggak bisa buka kamera kamu, Gus? Ya. Nah, sedikit cerita ya, Pak. Ya, cerita. Nah, jadi kebetulan semalam di gereja kami ada, Pak, melakukan baptisan CD. CD, Pak, baru baptisan sampai Perjanjian Kudus, Pak. Jadi baptisan yang Malua ini ada sekitar 20 orang. Dan yang Malua 20 orang, yang baptisan 2 orang. Baru sampai dengan Perjanjian Kudus, Pak. Nah, jadi kalau yang ku tahu, Pak, ya, yang pernah kulihat, yang kayaknya sinyal kurang kuat, ditutup aja kameramu biar suara saja supaya lebih jelas. Kameranya di off-kan saja supaya suaranya lebih jelas. Yuk, silakan Agus. Jadi Anda mengatakan demikian. Saya baru masuk ini, kehilangan jaringan Iya, tadi. Pak. Tolong diulangi lagi Agus. Sama sekali saya Ya, nggak Pak. paham tadi.
Si Udah Agus panjang cerita si Agus, Pak. Oh udah gitu. panjang tadi ceritanya, Pak. Diulang Aduh. lagi, saya sama sekali nggak ada mendengar, putus tadi jaringan saya. Tolong diulang Sotong dulu. lupa ho Gus. Sotong lupa ho dana nih dok mida. Ulangin dulu, Gus. Yuk, silakan Agus. Jadi intinya Pak, nggak mau berbagi lah Pak gitu Pak, mau sama dia semua lah Pak. Hepeng itu Apa Pak, gitu Pak maksudnya? kita Pak. To the point lah. Yang dari awal lagu. Yang kamu maksudkan apa? Masalah uang. Masalah hepeng itu maksudmu? Iya. Apa? Yang tidak mau berbagi dalam hal apa? Berbagi apa? Bagi tugas gitu kayak apa? Supaya jangan biar waktu pun cepat gitu Pak. Jadi pun yang dalam jangka 20 orang ini 24 orang Pak. Jadi orang pun dikerja dia bosan, jadi 4 jam, 3 jam mereka dikerja. Jadi si Dalian nah, motifnya apa? Motifnya hepeng lah Pak gitu Pak. Kan nggak jauh kan dari situ kan. Deng usia nih kan. Nah itulah ya sebenarnya sedih sih saya ya. Saya sedih. Tapi itu kenyataan. Tapi apa boleh buat? Ya saya bukan mau menyalahkan si A si B ya. Tetapi saya sangat sedih dan prihatin. Karena usia HKBP kita 160 tahun ini itu masih terjadi. Saya pernah katakan itu berapa 4 tahun yang lalu barangkali ketika saya juga ikut diundang membicarakan masalah sentralisasi penggajian waktu Evorus Darwin dulu. Saya masih di Rawamangun, saya diundang ikut dalam lokakarya sentralisasi penggajian di Hotel Danau Toba Medan itu. Wah, sudah pening kepala saya dan sudah sesak dada saya mendengar ocehan mereka itu semua pejabat-pejabat HKBP. Di sesi pertama saya udah busi sound lah gelisah ya. Akhirnya nggak tahan saya ngomong di sesi kedua. Waduh, di situ saya bilang, tahu kan neng gabi padita neng manggulut jabatan do. Asa bui dapat jabatan gabi pimpinan hita makai pengi do kan, ku bilang. Nama neng mangaluli hamorab do hita na gabi paditaon gabi pimpinan, ku bilang. Betapa sialnya HKBP ini waktu itu 150 berapa tahun yang saya bilang itu ya HKBP. Saya malu bicarakan ini sebenarnya di HKBP umur sekian ini ku bilang. Ini menunjukkan kita nggak punya niat baik membenahi HKBP. Apa susahnya itu untuk sentralisasi penggajian itu saya bilang. Nggak ada susahnya itu. Tapi bagaimana caranya? Ya jangan egois. Jangan kemaruk. Nah, seperti sekarang ini, ya mudah-mudahan mulai tahun depan Furus Robinson Butar-Butar ini ya dia memang orang yang nggak mau di uang ya, nggak mau uang dia. Ya tetapi pengelolaannya bagaimana lihat nantilah. Nah, jadi kembali ke persoalan itu tadi kan. Ujung-ujungnya persoalan hepeng kok kan. Nah saya nggak menyalahkan si oknum tersebut yang kamu katakan itu. Tapi ini saya miris, prihatin, sedih. Kenapa di usia HKBP 160 tahun masih seperti itu perilaku pertohonan? Ya karena memang barangkali nggak cukup gajinya itu. Balajona di Jalone Sekuridak cukup. Tetapi ya mungkin dia juga memikirkan berlebihan. Dia mau punya ini, punya itu, atau meniru kepada si A, si B gitu kan. Halakan ngadong onna. Udah ngawang ke pihak ya kan. Nah, tetapi itu kan sikap mental dampak dari pengelolaan organisasi kepemimpinan yang tidak beres, yang tidak adil, terjadi kesenjangan atau mungkin ya kurang lah masalah kebutuhan hidup parbalajoon itu. Nah, karena itu yang kamu katakan tadi saya maklum dan saya langsung katakan seperti itu dari semula tuh. Nah, tetapi bagaimana mentalitas kita bisa bertahan kalau seperti itu terus? Sementara kebutuhan mendesak. Nah, jadi saya nggak menyalahkan oknum yang kamu maksudkan itu. Tetapi saya prihatin juga karena dia jadi terimbas dari kondisi itu dan dia tidak menjadi pemimpin di dalam posisinya. Dia nggak menjadi pemimpin. Tapi jadi rakus dia. Dampaknya apa? Ya banyak sekali hal-hal negatif akan terjadi. Dan dia tidak akan menjadi teladan itu. Nggak akan. Tidak akan.
Jela jamitan para kili halak ge. Orang menertawakan khotbahnya itu. Atau lemak padok Messi dibilang jemaat itu kan. Sementara marukor romurubo ngorok itu jemaat kalau dia khotbah. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah pembelajaran untuk kalian. Saya mau belak-belakan ngomong seperti ini supaya kalian terhindar dari situ. Bagaimana supaya terhindar ya? Kalian pacu dirimu supaya jangan jadi mentalitas pengemis yang memecah belah, yang cari uang. Ya kita benahi HKBP kita ini. Oke, lanjut si Hendro. Hendro, lanjut. Terima kasih Pak. Ya, karena tadi si Agus membahas dalam pembahasan itu motif uang Pak. Jadi yang saya lihat Pak, kenapa HKBP ini motif uang Pak? Terlalu mengarah ke situ. Ada beberapa hal. Yang pertama Pak, karena gaji atau belanja tidak merata Pak. Misalnya Pak kan, misalnya Pak, seorang pelayan yang melayani dia saat ini, katakanlah dulu di kota besar. Ya. Tapi setelah ada perpindahan SK, dia pindah ke pelosok Pak. Jadi misalnya yang belanjanya 10 juta, tiba-tiba 5 juta, ya jadi susah Pak menerima Pak. Jadi Pak itu yang saya lihat Pak. Dan saya rasa untuk menghindar seperti ini, HKBP perlu meratakan Pak. Sama belanjanya yang di kota maupun yang di desa maupun yang di lembaga. Dan kemudian Pak, terhadap self kritikal Pak. Ya. Itulah yang saya refleksi. Sebenarnya HKBP perlu merenungkan bahwasannya banyak yang terlalu kritik terhadap orang lain, tetapi terhadap diri kita sendiri belum tentu Pak. Ya. Tapi yang salahnya Pak, jika kita kritik terhadap, misalnya dulu di kampus di S3H, jika kita kritik Pak, sepertinya Pak yang saya lihat kita akan tersingkirkan Pak. Itu. Jadi, ya. Lanjut. Kok putus suaranya Hendro? Putus suaranya Hendro. Oh. Asik jauh Jona. Ini baru nyambung lagi, jaringan saya putus tadi. Diulangi Hendro. Iya Pak. Tersingkir Iya. gimana kamu bilang? Tersisih? mengenai apa itu Pak tadi, critical, self critical. Ya. Kritik kepada diri sendiri juga masih kurang. Tetapi kita juga jika kritik Pak kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang apa, misalnya di STGH Pak, saya lihat katakanlah dulu mahasiswa Pak kritik terhadap sesuatu hal yang kurang pas, pasti ini Pak contohnya Pak ya, contoh sederhananya dapat nilai rendah Pak, atau bahkan bisa jadi gagal Pak. Itu yang saya lihat Pak. Jadi susah juga Pak kritik ini Pak. Ya memang susah. Tetapi mentalitas kita menjadi taruhannya. Apakah kita mau hanya menjadi mentalitas yang mangerut-erut, hanya manehe-nehe, minta-minta, atau ambil muka, angkat telur. Nah memang konteks kita ya apalagi HKBP inilah saya katakan termasuk juga di perguruan tingginya ya. Ya memang belum berpikir akademik. Masih lebih dominan dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat primordial, emosional, dan harga diri. Bukan kepada kebenaran, bukan kepada nilai-nilai akademik. Nah, karena itu ini menjadi sebuah pergumulan dan pembelajaran lah untuk kalian. Makanya saya selalu mendorong kalian pada enggak HKBP. Tetapi bekali dirimu. Kalaupun kamu secara pribadi dengan berbagai pertimbangan macam-macam tidak berani dalam tanda petik untuk belak-belakan mengkritik ya sampai akhirnya mengalami akibat konsekuensi yang fatal,
Ya, tetapi buatlah menjadi sebuah prinsip dan pegangan nilai bagi dirimu. Kamu tidak akan ulangi kesalahan yang sama ketika engkau diperlakukan dengan tidak adil, dilecehkan, direndahkan, atau diejek karena kamu kritis, karena kamu tidak mau hanya apa namanya ya, mengikut-ikut aja ya, membebek begitu ya. Ya, tetapi untuk pribadimu, mentalitasmu, bangunlah sebuah bangunan mentalitas yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan nilai-nilai kebenaran. Ya, jadi kalau Hendro katakan ini benar, tapi saya sudah tanggung resiko itu dan saya nggak peduli. Dan saya justru bersyukur dipecat dari Siantar tempo hari. Tahun 83 saya dipecat, 5 orang kami. Tapi saya sendiri yang bertahan dengan perjuangan sampai Sinode Godang, sampai berurusan dengan polisi. Dan saya ulangi dari nol di Jakarta. Setelah 2 tahun menganggur, dipecat, saya tingkat 3, mau naik tingkat 4 ya, sudah ikut ujian kenaikan tingkat. Tapi memang sengaja saya untuk melawan pimpinan rektor waktu itu. Akhirnya saya dipecat, 2 tahun saya berjuang, melawan sampai ke koran-koran, sampai ke kantor pusat, ke Sinode Godang, surat-surat saya, berurusan dengan polisi, saya sendiri, yang lain kocar-kacir kawan saya. Akhirnya saya ulang di Institut Jakarta tahun 84. Makanya dari teman seangkatan saya tertinggal 5 tahun dari teman-teman saya. Nah, jadi ini Evorus ini adik kelas saya 2 tahun, saya yang gembleng itu dulu waktu masuk STT HKBP. Nah, tetapi inilah kepribadiannya, saya sampai sekarang juga disisihkan saya kan. Nah, saya kasih tahu lah waktu pernah saya bilang, ya sebenarnya saya ke S3 ini juga dibuang. Karena tersinggung itu istri Evorus, si Isabel itu dulu. Karena surat saya menuntut supaya pimpinan saya di Rawamangun itu yang berselingkuh itu, supaya dicabut tohonannya kalau itu benar. Supaya digelar rapat pendeta distrik. Tetapi bagaimana mungkin Preses berani membuat rapat pendeta distrik karena perilakunya juga sama. Dan banyak orang-orang pendeta-pendeta yang di Jakarta itu juga ya sama perilakunya. Akhirnya tersinggung Evorus, katanya istri Evorus itu. Si Isabel itu. Nah, saya dibuang. Ini dibuang saya ke sini. Tapi enggak, saya bukan menganggap saya dibuang. Nah, soal yang kedua tadi, yang siapa tadi yang sampaikan yang Alani Hepengi kan? Iya Pak, saya juga Pak. Bayangkan sajalah saya, ini contohnya, ini hanya pembelajaran ya, saya mau belak-belakan seperti ini supaya kalian bisa mendapatkan pengalaman yang nyata dari orang yang bersangkutan, bukan dari dengar-dengar dari orang. Saya mengalami. Bayangkanlah sekarang ini, maaflah, gaji saya itu nggak cukup untuk uang kos anak saya. Uang kos anak saya di Jakarta itu, untuk kamar kosnya, 1 tahun itu 1,5 bulan gaji saya. Nah, kalau saya nggak punya mental bertahan, ya bagaimana itu? Nah, bagaimana teman-teman yang lain di pedesaan itu? Nah, jadi ini yang ketidakadilan itu. Nah, karena itu kepemimpinan di HKBP ini juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau ini terus dibiarkan. Dan akan terjadi ekses seperti yang siapa tadi bilang itu. Yang pertama tadi siapa? Lupa saya. Agus Salim Pak. Oh, Agus Salim itu. Itu ekses. Tapi ya kasihan. Menjadi seorang pelayan seperti itu, bagaimana itu? Pasti khotbahnya nggak akan didengarkan, nggak ada dampaknya itu. Direhihala gereja kita nih. Nah, jadi karena itu konsekuensinya bayangkan, firman Tuhan dilecehkan. Dia berkhotbah di Langgatan, tetapi ditertawakan orang. Sibolis pun mekelekel, martobat-tobat sibolis kan di gereja itu. Jadi gereja itu bukan lagi kemuliaan Tuhan, tetapi kerajaan iblis. Karena apa? Hati pendengar khotbah itu pun sudah menjelek, mengarehei, mengejek. Jadi firman Tuhan itu tidak lagi membangun iman, tapi menjadi ajang tempat iblis bertepuk tangan.
Karena apa? Manggulut hepeng. Karena apa? Ya karena nggak cukup bagi dia. Itu ketidakadilan. Nah ini kepemimpinan yang saya maksud, yang saya mau tekankan kepada kalian melalui mata kuliah kita ini, percakapan kita ini. Nah kalian akan terdampak nanti. Kalian akan kena. Mengalami itu. Tetapi bagaimana mentalmu? Nah karena itu jangan cukup kamu hanya dengan S1, bangga nanti majalah tohonan di pesta tahunmu. Saya ingat deh. Saya nggak masuk akal kalau majalah tohonan dipestakan. Nggak masuk akal buat saya itu. Nggak masuk akal sama sekali kalau orang majalah tohonan dipestakan. Waduh, dianggap apa itu tohonan itu? Kerajaan. Kebanggaan, kesombongan. Harusnya menurut Tutanoima muludung majalah tohonan. Karena apa? Itu beban. Itu salib. Masa bisa tertawa-tawa mikul salib? Itu berat beban itu. Nah kan itu jangan bangga kalau majalah tohonan kalian nanti. Jangan. Apalagi akhirnya hanya batu loncatan jadi guru huria kan supaya jadi pendeta lagi. Waduh. Luar biasa itu. Kejahatan teologis itu. Nah, tetapi gereja kita masih seperti ini. HKBP masih seperti itu. Nah, tetapi kembalilah kita perhadapkan kepada nilai-nilai karakter kepemimpinan yang kita bahas ini sekarang. Itukah kepemimpinan Kristen? Kalau seperti itu lebih baik enggak usah jadi orang Kristen kamu. Lebih baik enggak usah jadi pertohonan. Jangan jalo tohonan, jangan terima tohonan itu. Kau bisa kaya raya, tapi jangan jadi pertohonan. Kalau mau jadi pertohonan, jangan mikir kaya, jangan. Ya bukan artinya kita tidak perlu hidup, ya perlu. Makan itu, belanja itu perlu. Tapi kelola dengan baik. Potensimu itu bangun. Organisasi gereja kita ini manfaatkan, kembangkan, pemberdayaan. Nah saya nggak tahu apa yang dimaksud oleh kantor pusat kita tahun ini membuat tema pemberdayaan ya. Tetapi mereka lah di situ. Dan bagaimana dampak-dampaknya, pemahaman pemberdayaan yang bagaimana itu. Nah, yang saya maksud bukan mau membuat kalian putus asa atau membuat kalian meninggalkan ini ya, tetapi ini menjadi sebuah komitmen iman yang membangun tekad buat kamu, perbaikilah HKBP ini, tetapi bekali dirimu. Terutama persoalan mental ya, mentalitas. Kaya raya HKBP ini. HKBP ini sejahtera, gampang disejahterakan. Asal ada pimpinannya yang betul-betul hidup di dalam kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran itu tadi. Sangat sejahtera bisa kita buat HKBP ini. Ya nggak tahu apa di kelas kita ini saya katakan ya. Kalau konsep saya sebagai pemimpin, makanya saya sudah 2 kali kan nggak jadi sekjen. Tapi karena memang saya nggak mau kampanye. Kawan-kawan saya juga nggak suka sama saya karena takut kalau jadi pimpinan saya nanti ruhapan mau iweko enggak dong akan. Nah, kalau untuk konsep saya dalam kepemimpinan di konteks HKBP sekarang ini, saya bisa menjamin dengan hitungan 2 atau 4 tahun lah ya, untuk membenahi penggajian yang baik secara sentralisasi. Nah, jadi seandainya ini hanya sebagai bincang-bincang wacana saja lah supaya buat kalian semangat ya. Seandainya untuk ukuran saya sekarang ini, saya sudah 32 tahun pendeta. Saya sudah S2. Untuk ukuran saya, konteks HKBP sekarang ini, mestinya gaji saya minimal 25 juta. Minimal. Dan saya bisa kelola itu. Dengan potensi yang dimiliki HKBP. Saya bisa kelola itu. Tempo 3-4 tahun saya bisa jadikan itu. Nah, artinya bagaimana kita betul-betul memberdayakan potensi-potensi jemaat dan betul-betul jemaat bersuka cita mempersembahkan harta miliknya itu. Jangan curiga. Jangan seperti yang dikatakan Namboruku. Minang mudanya Jenderal Luhut itu. Namboruku. Tak kaposan paditani HKBP dibilang. Saya sedih tapi akhirnya ketawa. Ya benar.
kaposan paditan HKBP dia bilang. Ya itu. Jadi di mata jemaat itu kita sudah dijengkal. Nah, jadi dari diskusi ini saya mau supaya materi-materi percakapan kita ini memang itu membekali kamu menjadi bersikap karakter kepemimpinan yang benar sebagai partohonan nanti ya. Nah, karena itu bekali dirimu. Ya kalau sendiri kamu memang susah ya, seperti aku inilah sekarang. Saya lah. Karena saya sendiri. Tapi kalau kalian dalam satu kesatuan bersama seperti ini, satu angkatan contohnya ya, yang sempat mendengarkan kuliah-kuliah saya ini, ya bertekadlah kalian. Jangan lagi saling apa namanya, saling manabah, jangan dijegal kawannya, tapi bangun kebersamaan itu dengan mentalitas kepemimpinan yang kita bicarakan ini. Nggak sulit membangun HKBP ini, tapi harus bersama memang. Tapi karena saya sendiri ya nggak disukai, saya nggak disukai, tapi nggak apa-apa. Karena ini menjadi satu kesaksian juga, pembelajaran buat HKBP ini. Dan saya nggak akan berhenti di sini. Ya, sebenarnya saya sudah lama mempersiapkan buku untuk menuliskan pengalaman pergumulan dan konsep-konsep saya ini. Tetapi ya Tuhan nggak mengizinkan lah, belum mengizinkan. Nggak tahu kapan nanti. Nah yang saya mau katakan dari sharing kita ini dengan karakter kepemimpinan yang kita bahas ini, ya self-critical itu yang harus betul-betul kita bersiap untuk menerima masukan, ya kritik. Untuk membangun, jangan anti kritik. Dan kita harus berani untuk introspeksi. Itu pemimpin. Jadi seorang pemimpin yang tidak berani introspeksi, dia akan lelah menghadapi kritik atau ocehan yang tidak tersembunyi ya, terselubung gitu ya. Ya seperti yang saya katakan tadi ya. Merjamitai dilanggatan alai anggorohani ruasi tole mak. Woto doho dibilang gitu kan, dijengkal. Nah, jadi karena nggak ada self kritik. Apalagi kalau orientasinya uang, seperti Agus katakan tadi itu. Wah, jelek sekali lah kita di mata orang. Dan kita nggak akan merdeka. Nggak akan punya kebebasan kita. Oke, ada lagi yang berikut? Kira-kira ada? Dari topik-topik percakapan kita ini. Ada lagi? Hamuna, kalian yang nggak buka kamera ini, kalian sungguh mengikuti kah? Iya, Pak. Ya, itu dosamu sendiri ya kalau kamu tidak sungguh-sungguh, kalau kamu bermain-main. Karena saya nggak melihat kamu secara fisik. Si Christian, Chris silakan. Tadi resen si Christian. Oh, ini ada gangguan jaringan lagi. Oh. Jaringan saya baru pulih. Si Christian tadi silakan. Putus jaringan saya tadi. Silakan Christian. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya hanya bertanya hampir sama dengan Saudara Agus dan juga Saudara Hendro Pak. Yaitu saya mengambil topik pembelajaran kita Pak tentang pemersatu. Kalau dikatakan pemersatu Pak seperti yang Bapak katakan, haruslah bisa menyatukan, ibaratnya jika ada perdebatan antara satu dengan yang lain, haruslah dia menjadi pemersatu di dalam permasalahan tersebut. Jadi Pak, yang pertama saya akan membahas Pak mengenai tentang pertanyaan si Agus Pak. Ada Pak satu contoh seorang pelayan Pak yang saya lihat di dalam mendekati seorang jemaat Pak, dia seperti berpihak Pak. Berpihak maksudnya Pak,
hanya berfokus kepada masyarakat yang kaya, Pak. Tetapi pada umumnya memang kalau kita sebagai seorang pemimpin haruslah sama rata antara perhatian kita dengan yang satu dengan yang lain, tidak berpihak satu dengan yang lain. Itu Pak yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Yang keduanya, Pak, bagaimana Pak jika seorang pemimpin, Pak, ketika ada perdebatan di dalam gereja, akan tetapi seorang pemimpin tersebutlah yang menjadi salah satu dalang utama di dalam gereja tersebut. Akan tetapi kan seorang pemimpin itu harus bisa menjadi pemersatu. Ibaratnya Pak, jika pun ada permasalahannya tidaklah menjadi seorang orang yang terdepan Pak di dalam permasalahan tersebut. Makanya Pak, saya juga pernah melihat kejadian tersebut Pak di lingkungan gereja saya Pak. Demikian Pak. Iya, itulah kehebatan keahlian kepemimpinan oknum-oknum. Ya, saya katakan oknum karena memang itu sebenarnya orang-orang yang hanya memanfaatkan kesempatan ya. Walaupun sebenarnya itu sudah dianggap sebagai cara yang seharusnya atau yang benar dianggap ya. Tapi buat saya itu saya nggak bisa terima. Sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan ya, prinsip kepemimpinan Kristen. Nah, jadi kehebatan seorang pemimpin kalau di dalam konteks dunia ya, kalau dia bisa melobi sana sini, ambil hati ke sana ke sini, apalagi orang-orang kaya di gereja, tokoh-tokoh jemaat apa namanya, siswan guru. Tapi dalam konteks kekristenan mestinya tidak ada itu, tidak perlu itu. Cuma ya karena masih seperti itu budaya. Peradaban kita yang masih sebatas itu tingkatnya. Jadi belum sampai kepada peradaban yang lebih terbuka, lebih jujur. Sehingga masih ada melihat orang secara klasifikasi sosial. Nah, tetapi ini dimanfaatkan. Dan itu kehebatannya pemimpin-pemimpin di kita ini. Sebagai pendeta dia harus bermain seperti itu. Nah, saya bukan nggak bisa membuat itu, tapi nggak mau, nggak boleh, nggak pantas seperti itu di gereja, nggak boleh itu, karena itu sudah melanggar kepada etika kependetaan, tohonan ya, dan juga kepada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kekristenan kita. Nah, jadi karena itu mestinya kalau ada terjadi konflik, ya tetapi ini kembali lagi ya karena budaya kita juga belum bertumbuh kepada hal yang lebih baik, lebih positif ya. Kita belum baik belum dewasa berdemokrasi. Kita belum siap untuk berbeda. Perbedaan justru menjadi permusuhan kan? Nah, karena itu sebenarnya tahap perkembangan budaya atau peradaban yang kita harapkan di gereja, ya mestinya tidak ada lagi orang-orang yang harus diambil hatinya supaya dia mau ikut ambil bagian atau berpartisipasi. Ya. Nah, tetapi itu kan menjadi sebuah tanggung jawab yang berat, tugas yang berat buat kita. Bagaimana mendewasakan jemaat? Supaya jemaat sampai kepada tahap kedewasaan iman. Jadi bergereja bukan lagi hanya untuk mencari pamor atau orang bisa memanfaatkan kesempatan untuk dipuja-puji, apalagi untuk cari kekayaan atau supaya namanya dipuji-puji karena banyaknya sumbangannya ya. Nah, jadi ini kondisi real yang masih kita hadapi kesulitan itu. Tetapi ya saya berharap kalian jangan ikut di dalam arus itu. Jangan ikuti arus itu. Cuma ya memang kalau sendiri sulit. Kalau sendiri sulit. Akan tersisih. Nah, karena itu bangun sebuah komunitas persekutuan yang bisa saling mendukung dalam konsep-konsep kepemimpinan kerohanian yang sesuai dengan dasar-dasar Alkitab. Nah, karena itu di dalam kepemimpinan gereja kita sebaiknya ditinggalkanlah cara-cara melobi orang kaya, ngambil hati kepada siswan bulu, ditinggalkanlah itu. Itu duniawi itu. Di dunia ini ya seperti itu, tapi di gereja jangan.
Di gereja harus betul-betul dengan firman Tuhan. Itu yang saya tekankan beberapa minggu yang lalu ya. Bagaimana mempengaruhi orang dengan firman Tuhan. Bukan dengan yang lain. Bukan karena dia orang kaya. Bukan karena dia pejabat. Jangan. Tapi dengan firman Tuhan. Orang harus tunduk kepada firman Tuhan. Dan kita juga khotbah kita, cara kita karena firman Tuhan, kita tidak takut menghadapi semua orang-orang yang sombong seperti itu. Jangan tunduk kepada orang seperti itu. Tapi ya memang akhirnya bisa jadi konflik juga terjadi ya. Ya memang itulah kesulitan kita. Sulit menjadi pemimpin di dunia, pemimpin Kristen di dunia yang masih seperti itu. Sulit menjadi pemimpin di gereja yang masih duniawi. Itulah. Karena praktek kehidupan jemaat masih duniawi. Nah, tetapi ya sangat miris, kasihan, dan ironi yang paling menyedihkan kalau para pertohonan memberlakukan cara seperti itu. Apalagi dengan motif-motif yang bersifat dangkal, materi, uang. Kasihan. Nah, jadi mentalitas seperti ini harus menjadi sebuah sikap iman bagi kita. Dan itu yang saya mau tekankan kepada kalian. Saya mau berlama-lama membicarakan ini karena ini dia ipola kepemimpinan Kristen itu. Ini intinya. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Si Chris? Nah, yang pertama Pak tentang adanya seorang pemimpin yang berpihak Pak. Nah itu. Ya maksudnya tidak mengeratakan ibaratnya perhatiannya kepada yang satu dan yang lain seperti Pak lebih mendekat kepada orang kaya tetapi orang miskin mau berpihak dia begitu Pak. Ya jangan mau berpihak apalagi kalau kepada orang kaya karena kekayaannya. Nah saya di mana-mana pasti nggak akan cocok kepada orang yang kaya yang sombong. Pasti nggak akan cocok saya. Karena pasti akan tersinggung. Apalagi kalau memang dia koruptor. Karena khotbah saya juga keras. Saya berani katakan, kalau itu uang korupsimu jangan bawa ke gereja nih. Tuhan nggak butuhkan itu, saya bilang. Dan rikoti di Tuhan. Suatu nggak bimardusai ho. Yang nggak pobui ho saya sadusa malani, aku bilang. Nggak akan bisa. Tuhan nggak bisa dibohongi. Lebih baik buang itu uangmu itu jangan bawa ke gereja. Karena Tuhan tidak butuhkan itu. Gereja tidak butuh itu, saya bilang. Ya karena itu saya dibenci kan. Ya di beberapa tempat seperti itu saya. Apalagi di Jambi ya. Khotbah saya seperti itu. Ya di mana-mana. Karena itu orang akan nggak suka dengan saya kalau memang dia orang yang nggak benar hidupnya. Tapi itu tugas saya karena saya hamba Tuhan kok. Kalau saya nggak berani mengatakan itu, nggak usah jadi pendeta saya. Nah, kalian juga bagaimana? Unang gabi partohonak ko muludang barani ho magkatahon hasitongan. Tapi bukan mau nunjuk hidung si A langsung kita tuding, jangan, itu nggak boleh. Enggak. Nah, kita bukan mau memojokkan orang atau mempermalukan ya, tidak. Tapi sikap prinsip-prinsip kebenaran karena itu memang firman Tuhan ya harus disuarakan. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Karena itu memang hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita pertohonan. Itulah karakter seorang pemimpin. Itu yang harus kita miliki. Oke, Chris. Ya, ada lagi biar kita habiskan waktu kita untuk diskusi ini. Karena memang topik-topik ini, karakter kepemimpinan ini, saya ingin betul-betul kalian pegang menjadi dasar prinsip hidup kalian ya. Nata majohanuan, ya kalian sendiri mungkin nggak akan bisa bertahan selamanya dengan berpegang kepada prinsip ini. Tetapi kalian sudah tahu dan nanti suatu saat kalian menyesal. Dung batua hamu haduan. Yuk, ada lagi silakan. Ya, Pak. Saya Joel Penggawian, Pak. Yuk. Saya sedikit ingin memberikan pengalaman saya, Pak, tentang terkait dengan keadilan ini ataupun kepemimpinan ini, Pak. Waktu PPL, Pak, mentor saya pendeta resort dan saya tinggal di resort kan, Pak. Gak usah saya disebut namanya, Pak. Jadi
sesampainya saya di sana Pak, ada berita dari beberapa jemaat, Dakasia Amang Pendeta Resoti ini kan Pak. Jadi saya tidak langsung tanggap bahwa saya yakin itu benar berita dari jemaat. Jadi saya observasi dulu kan Pak. Saya ikuti perjalanan dari Amang Pendeta itu, Amang Pendeta Resoti itu saya ikuti kemanapun saya ikuti, apa kegiatan yang diikuti oleh beliau saya ikuti. Jadi memang benar Pak, dari observasi yang saya lakukan memang benar dan saya juga merasakannya Pak. Pernah dikatakan begini Pak kepada saya Pak. Memang saya sebelumnya saya juga bukan hanya menjadikan Amang itu menjadi mentor, saya menggunakan abang tingkat ataupun orang yang saya percaya bisa memberikan masukan kepada saya begitu kan Pak. Jadi bukan serta-merta dari Amang Pendeta Resot pesan yang saya lakukan seperti itu Pak. Jadi pernah dikatakan demikian seperti kepada saya Pak. Yutum mau, ini kan Pak. Na bulahon ima hutun Pak. Jadi berpikir aku kan Pak, bahwa cara aku mangihutun. Alana sian pengalaman aku Pak, seliling doh amangi, hema Pak, buti Pak. Contoh kecil langsung Pak. Hema suruh Pak marah Pak. Memotokopi buku Perguru Malua kan Pak. Perguru Malua dengan uang satu buku itu 25.000. Jadi kebetulan saya selalu menjadi perpanjangan tangan kepada Perguru Malua, mengatakan apa informasi terkait Perguru Malua, apa yang perlu dipersiapkan. Dan salah satunya itu adalah buku Perguru Malua itu yang harus dipersiapkan. Itu kebetulan catatan dari almarhum Pendeta Demak, buku dari almarhum Pendeta Demak. Dan itu saya fotokopi ke Doklas 25.000 Pak. Dan Amang itu mengatakan, dokumen Perguru Malua itu 20. Nah kan Pak, bingung apa Pak? Jadi orang pola Pak dan berkonon dan pola awan yang jujur sama ini kan Pak. Jadi bagaimana cara kote? Jadi telepon matu waka abang tingkat nak kebetulan arong di pagarani guru ria jadi aka mentor nasa lilingison tiki di gereja asal Pak kan. Jadi telepon baru taring son namang. Ba dokum ma ale rekam hatane ati uha ali annoko gabihono disuruh menggadai manang menambah-nambahi hepeng per fotokopiin. Jadi huwa matong caraku Pak. Baik malu-malu ku mau Pak. Ba bolo huboto merga busamangi ko rekam manang na huwe bukti Pak, barang bukti kan. Huwe ma barang bukti ku rekam percakapan na melalui telepon do Pak. Itu huwa tujuan Perguru melalui. Nomai do namang pendeta niku Pak asuna ngawuli do kamu. Aku fotokopi 25.000 duduk kelas. Ale omma hatanya mang itu 25 bayar kamu. Ini masih ada kan Pak? Ini masih ada. Baru dalam acara Pak, dalam acara saya selalu disuruh sayalah yang terus memotokopi acara selama PPL Pak. Dan kebetulan karena COVID jadi peribadahan di rumah-rumah kan Pak, jadi tambah acara seperti itu Pak. Ditargetkan acara 200 sekian misalnya Pak, 200 sekian. Dan datang abang itu baik mak tuh sudah inna 100 dak raku ngelu bisa ras saudaraku Pak. Jadi fujalo bonsian do kelas foto wen barang bukti ai au kan Pak mabuan warni alma mater atau si Pak na PPL Pak. Jadi orang olah Pak songoning kan Pak. Jadi ujung-ujung kan Pak gabe bukti mau Pak. Na Pak. Ulang Jo, tadi saya putus jaringan lagi. Iya Pak. Tadi kan saya sudah memberikan contohnya itu seperti itu Pak. Penggelapan dalam uang ini Pak. Ketidakjujuran ini Pak. Jadi saya memikirkan baru naik ikon setuju lanon kepemimpinan dalam ahon ikon HKBP darakku Pak. Mulu songoni dulu naik sampai berpikir jemaat. Memang perjuangan nak Pak. Dan terpersia aku bolo amangi dan jujur dalam keuangan. Alai holaku observasi memang Pak. Dalam kenyataan langsung sian pamangan ni amangi langsung dirokot tau Pak, diusul lo yuto maawin Pak. Memang nah langsung yuto do Pak. Ido Pak. Jadi hotel kan Pak sebelumnya memang arong disi pendeta pindahan kan Pak ikon apalah laini Bapak ikon lain atau Bapak ikon marga penggawian Pak. Jadi sian hutau musim mabuit boru amangi nang pindah noaing Pak. Jadi sani pe di dokter do dang ala nilai ini kan jika ni haporsian hatani langsung kan Pak jalurnya observasi memang memang toh Pak. Jadi gawe pikir buktikan Pak bah mulu song do ngasak pido jemaat
mandoko Pak. Nah paling parah na Pak buti Pak. Oh, so neroko ni Pak nak kini dengar Pak gue jamitai Pak. Langsung do Pak ila buku Pak ruas Pak mandoko buti mancamita mau buti. Kebetulan teringat tu aroma Pak kon kejujuran so ni kan. Ya. Doh enak. Teror ruas sepuluh Pak masuk masa holak kok ninna Pak. Jadi masuk masa holak kok ninna Pak. Aneh dah raku kan Pak. Masa pirus mandok ke buti Pak. War naing mulu serep serep Pak. Wal bolu sapi sudi. Bolu nama rapid darah Pak ruasnya agak bebek Pak. Iya, betul. Iya Pak. Kilo kesaku Pak. Do kompeng alamatku Pak. Ya, betul. Nah, jadi bayangkanlah berapa orang kalian yang sudah langsung bersaksi seperti ini di kelas ini. Kalian sudah punya pengalaman dan pengamatan langsung kan dalam praktek berjemaat itu, atau yang pasti akan semakin banyak kalian lihat. Nah, jadi yang menjadi masalah yang saya maksudkan, supaya kalian bangunlah kepribadianmu, supaya karaktermu itu betul-betul jauh dari hal-hal yang seperti itu. Kamu jangan ikut lagi melakukan. Cuma konsekuensinya memang kita akan tersisih karena kita sudah orang yang tidak disukai. Dan orang-orang yang secara umum dalam posisi-posisi tertentu sekarang ini, apalagi yang kamu katakan itu ya pendeta-pendeta resort lah ya. Ya sudah seperti itu rata-rata. Kalau nggak seperti itu sudah ditertawakan kawannya dia. Nah, lain persoalan karena pengelolaan organisasi kita yang kurang baik lah dari tingkat sinode, dari atasan lah ya, dari HKBP Hatopan. Tetapi yang saya mau katakan untuk pribadi-pribadi seperti kamu dan siapa lagi teman-teman kalian yang lain, kalian pasti akan menghadapi ini. Inilah persoalan kepemimpinan kita. Nah, jadi karakter yang kita bicarakan ini menyangkut kepada hal-hal seperti itu semua. Dan saya tidak mau ini hanya sebagai sebuah pengetahuan untuk kalian, untuk kognisi. Tapi pengalaman afeksi kalian itu bagaimana? Dan bagaimana respon kalian secara Kristiani lah ya, secara bertanggung jawab, secara orang Kristen gitu. Apakah kamu akan diamkan? Apakah kamu akan ikut? Apakah kamu juga akan bahagia dengan cara-cara seperti itu walaupun jemaat terpecah atau mungkin menistakan firman Tuhan yang kau sampaikan di langgatan itu? Apa kamu mau seperti itu? Kamu biarkan itu, kamu nikmati itu. Nah, jadi dengan kelas ini saya mau, ya pengalaman itu akan kalian alami semua nanti. Karena memang udah seperti itu rata-rata toh. Tapi suatu saat kalian nanti dalam posisi sebagai pemimpin, ya jangan lanjutkan, perbaiki itu. Nah, yang kedua, memang untuk berjuang sendiri nggak mungkin dan terlalu sakit. Ya saya jujur sebenarnya katakan, kalau saya bukan karena janji saya kepada Tuhan, tohonan ini udah kutinggalkan dari dulu HKBP ini. Udah kutinggalkan, nggak sanggup saya. Karena udah seperti itu rata-rata dan saya nggak cocok. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa berdamai dengan itu. Tapi jangan aku jadi melarikan diri dari Tuhan. Karena itu sudah janjiku kepada Tuhan. Nah, tetapi bagaimana caranya? Ya harus ada teman. Ikonadong godongamu nasaro hasatodi. Nah, itu yang saya mau supaya kalian yang satu kelas ini minimal lah ya. Yang mendengarkan percakapan kita ini ya. Jadilah sahabat bagi temanmu yang kamu sendiri akan alami. Kalau kamu sungguh-sungguh ya. Tapi kalau kamu juga mau ikut bermain seperti yang kalian katakan sekarang ini, seperti itu juga kalian mau matiba. Itu dia nama Rahuriaun. Dan itu yang saya katakan juga tadi, karena ini pasti akan dinilai oleh jemaat. Dan jemaat juga ogah-ogahan mendengarkan mengikuti kita. Nggak akan mau mengikuti kita. Nggak akan mau. Apalagi di zaman digital sekarang ini ya. Orang nggak peduli lagi ke gereja, apalagi dengan pandemi ini sekarang. Jadi lihat jemaat kita itu dia sudah mendengarkan khotbah dari yang lain, bukan pendetanya lagi yang didengar. Nah, jadi di zaman digital sekarang ini membuka orang kepada semua persekutuan, nggak lagi karena denominasi gereja organisasinya, enggak.
Dan orang nanti nggak peduli lagi mau gereja apa dia secara organisasi. Karena dia bisa dapat bersekutu kok dengan yang lain dari berbagai kalangan, dari berbagai tempat, tanpa harus diikat oleh kewajiban ini itu gitu. Nah, tetapi apakah kita memang hanya seperti itu saja ber-HKBP ini? Kan tidak. Kita juga bukan mau mengatakan dihapus aja HKBP, tidak. Tapi ini harta karunia pemberian Tuhan yang harus kita rawat. HKBP ini secara institusi ya, secara lembaga. Tetapi jangan lagi diteruskan praktek-praktek seperti itu, karakter kepemimpinan yang brengsek seperti itu, jangan diteruskan. Bertobat, diperbaiki, benahi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nggak sulit menyejahterakan HKBP, nggak sulit. Untuk ukuran saya yang saya bilang tadi, gaji 25 juta, gampang mengelola untuk HKBP yang sebesar ini. Tapi kenapa seperti itu gaji yang saya terima? Ya memang, itulah nasibnya Namar HKBP, karena rakusnya pemimpin yang selama ini kan untuk mencari kekayaan sendiri dia. Dan bayangkan lagi sudah jadi epurus, mau jadi ke politik dia. Waduh, ngeri kali lah HKBP ini punya pimpinan seperti itu. Luar biasa, mengerikan ini manusia-manusia yang bermerek pendeta mantan epurus. Terganggu lagi sinyal. Iya, jadi dari semua diskusi kita ini dengan topik-topik tentang karakter kepemimpinan Kristen ini, ya saya sangat berharap kalau kalian tergeraklah ya, terbukalah dengan wawasan yang baru, yang baik, yang benar. Tidak ada sulitnya, tidak sulit. Asal kita mau. Tapi jangan biarkan temanmu. Bersamalah. Bangunlah satu kekuatan bersama yang betul-betul satu iman, satu roh yang bisa memperbaiki gereja kita ini untuk menjadi sejahtera, menjadi berkat bagi dunia. Bukan mencuri berkat ya, tapi menjadi berkat. Karena potensi kita ini besar. Jemaat-jemaat kita itu masih mencintai HKBP ini, masih ya. Walaupun sudah banyak yang hanya namanya saja terdaftar, tetapi aktivitas dan juga rohnya, jiwanya, hartanya sudah di tempat lain. Nah, tetapi kita sebagai calon pertohonan kalian dan sebagai pelayan nanti, Tuhan menghendaki kita menjadi pemimpin yang punya karakter Kristiani lah. Ini yang kita bahas ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk sharing dari beberapa kalian. Tetapi saya yakin yang lain juga pasti punya pengalaman dan pengamatan yang sama ya. Cuma ya janganlah kamu menerima kenyataan itu sebagai kebenaran. Janganlah. Tapi kritislah. Koreksilah dan kalian benahilah. Terlebih dahulu kalian harus melihat kepada diri sendiri. Self-critical itu. Dan jadikan ini menjadi nilai sikap mentalmu untuk membangun organisasi atau persekutuan gereja kita yang sangat dicintai Tuhan ini ya. Tuhan sangat mencintai gereja kita ya, HKBP ya. Dan kita juga sebagai umatnya. Tapi jangan jadi bermental seperti itu lagi. Kita harus benahilah gereja ini. Dan yang terakhir saya juga selalu tekankan kepada kalian, bersyukurlah kalian dengan peralihan status STGH ya, dari SGH. Tapi miliki kualifikasi kesarjanaan. Harus betul-betul kualifikasi akademik kalian itu sebagai sarjana ya. Jangan lagi seperti yang non gelar itu, abang-abangmu yang lalu ya. Nah, artinya juga aksesmu sudah terbuka untuk kamu bisa S2, S3 nanti. Bisa. Dengan sudah menjadi sekolah tinggi, guru huria, aksesmu untuk studi lanjut bisa. Tapi jangan jadi pendeta kalau kamu sudah menjalur tohonan guru nanti. Tetaplah guru huria. Benahi, perbaiki HKBP kita ini. Termasuk juga perguruan ini ya, alma mater kamu sekarang ini. Perbaikilah. Nah, jadi apa yang kamu alami sekarang ini bukan untuk membuat kamu dendam, tetapi kepada dendam yang positif, artinya
Jangan lagi lanjutkan perilaku yang tidak baik yang kamu lihat dan yang kamu alami, tetapi perbaikilah. Di mana engkau sudah dibesarkan, bertumbuh, dilahirkan, dan menjadi manusia nanti, benahi. Ini alma matermu ya, perbaiki, benahi. Tapi miliki sikap mental yang seperti kita bicarakan ini dalam arti karakter kepemimpinan Kristen. Oke, sudah dapat waktu kita. Ini nama Jawa teh. Bisa kalian dengarkan semua itu percakapan kita tadi? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Terima kasih. Ada 24. Tadi ada berapa orang, Anggi? Semua hadir, Pak. Bahkan barusan, Pak, ini keluar. Oke. Iya, ada saya foto juga, Pak. 28 partisipan. Tapi tetap kirim daftar hadirnya ya, supaya ada file saya ya. Baik, Pak. Ya, sampai di sini kita akhiri. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, terima kasih kepadamu Tuhan untuk waktu kami boleh gunakan melanjutkan pembelajaran kami dengan mata kuliah manajemen kepemimpinan ini. Tuhan, begitu banyak hal yang menjadi bagian dari beban hidup, cita-cita, harapan kami, tetapi biarlah itu juga Kau yang memperlengkapi kami agar kami boleh layak dan Kau mampukan menjadi pelayan pembaharu di tengah-tengah jemaat-Mu kelak. Dan demikian juga dengan kampus di mana anak-anak-Mu ini dibangun, dididik, dibesarkan untuk boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus dengan gereja-Mu KBP. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tapi biarlah penyertaan-Mu tetap bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan berkati ya. Selamat siang, Pak.